Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Basuki Pujo Awanto. Semoga pemirsa sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait topik perekonomian Indonesia. Jadi topik ini bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi boleh disebut sebagai mata kuliah wajib yang biasanya selalu ada di setiap semester. Pada kesempatan ini saya akan merujuk dari buku yang saya tulis saya sendiri berjudul Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris yang diterbitkan penerbit Geraha Ilmu. Ini edisi yang kedua tahun 2024. Edisi pertama itu tahun 2013. Untuk yang edisi kedua ada sedikit perubahan. Nah, bagaimana buku ini mengupas tentang perekonomian Indonesia? Pada kesempatan ini saya akan masuk di bab yang pertama atau bab pembuka dulu terkait dengan karakteristik perekonomian Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia itu apa saja? Nah, faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama adalah faktor geografi. Seperti kita ketahui, geografi di Indonesia itu adalah negara kepulauan. Ada yang besar, ada yang kecil. Selain itu juga dipisahkan oleh laut. Situasi ini tentu menimbulkan kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau, ketidaklancaran mobilitas barang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perbedaan harga barang di antara satu daerah dengan daerah lain. Kemudian faktor yang kedua adalah demografi. Ya, kita tahu bahwa sumber daya manusia di Indonesia paling tidak belum memenuhi harapan. Mungkin sekitar 45% masih berpendidikan SD. Ya, itu tentu berdampak pada rendahnya produktivitas. Faktor yang ketiga adalah sosial, budaya, politik. Sosial, bangsa Indonesia itu terdiri banyak suku, sehingga berpotensi adanya sara. Kemudian budaya, seperti kita ketahui banyak budaya yang ada di Indonesia. Politik demikian. Ada beberapa aliran partai politik yang ada. Nah, ketiga itu tadi tentu menghambat tumbuhnya aktivitas ekonomi yang kalau tidak dikelola dengan baik tentu akan berdampak buruk terhadap ekonomi Indonesia. Nah, untuk itu berdasarkan faktor yang tadi saya sebutkan, perekonomian perlu kinerja tata pemerintahan. Seperti kita ketahui bahwa kondisi perekonomian itu mencerminkan kondisi negara. Artinya kalau perekonomiannya itu baik, pertumbuhannya itu tinggi, kemudian inflasinya terkendali, kurs mata uangnya itu juga terkendali, itu berarti kondisi ekonomi baik. Nah, karena apa? Karena apapun yang terjadi, pengelolaan negara itu adalah mentargetkan munculnya kemakmuran. Untuk itu, di dalam tata kelola pemerintahan, menghindari kegagalan negara itu adalah sesuatu keharusan. Jangan sampai negara itu gagal mengelola pemerintahan. Nah, apa yang dimaksud dengan kegagalan negara? Saya mengutip pendapatnya Mangku Subroto ya, pada tahun 1999. Penyebabnya adalah informasi yang terbatas, pengawasan yang terbatas atas reaksi publik, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrasi, kemudian hambatan dalam proses politik. Nah, 4 itulah yang menurut Mangku Subroto menjadi faktor penyebab kegagalan negara. Tentu hal ini harus kita cegah, jangan sampai terjadi.
Dengan demikian, tata kelola pemerintahan itu menjadi penting. Bukan menjadi arena bagi birokrasi melakukan eksperimen coba-cobalah manajemen pemerintahan, namun sebagai arena ikhtiar pemerintah dengan berbagai dukungan sistem yang ada, agar bisa bekerja maksimal untuk mencapai hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah tata kelola pemerintahan yang diharapkan. Nah, ada satu situasi yang pasti dihadapi oleh negara manapun, termasuk Indonesia, yaitu apa yang dimaksud dengan lingkaran setan kemiskinan. Ya, kenapa disebut demikian? Ya, wujudnya adalah lingkaran atau gambarnya adalah lingkaran. Tapi yang dimaksud adalah satu situasi yang masing-masing kondisinya itu memang serba sulit. Katakanlah diawali dari adanya produktivitas yang rendah. Kalau produktivitasnya rendah, itu tentu pendapatannya rendah. Kalau pendapatannya rendah, itu tentu permintaannya rendah. Kalau permintaannya rendah, itu adalah investasinya rendah. Kalau investasinya rendah, maka kurang modal. Kembali ke awal, produknya rendah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sirkulasi setan kemiskinan atau sirkulasi lingkaran setan kemiskinan. Yang artinya adalah satu situasi yang serba sulit dan serba pelik untuk katakanlah dihadapi. Tapi sebenarnya lingkaran setan kemiskinan ini bisa diatasi. Caranya bagaimana? Ya bisa memilih memutus satu rantai di antara yang tadi. Ya, misalnya katakanlah investasinya rendah. Kenapa investasi rendah? Karena kurang modal. Nah, tentu suntikan modal itu diperlukan. Sehingga karena adanya modal menjadi punya modal sehingga bisa menghasilkan produksi, itu berarti produknya rendah menjadi naik sekaligus meningkatkan pendapatan. Demikianlah ya terkait dengan lingkaran setan kemiskinan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentu optimis bahwa perekonomian itu akan menjadi baik karena ada beberapa potensi yang bisa mengarah ke situ. Yang pertama adalah potensi peningkatan produk domestik bruto, potensi surplus neraca perdagangan, kemudian peran intermediasi bank yang mulai membaik, serta peningkatan investasi yang cukup signifikan. Nah, di dalam buku yang saya tulis ini, ya, itu saya membatasi di dalam ruang lingkup seperti sejarah perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi, produk nasional, kependudukan, perdagangan internasional, industri, jasa, ekspor impor, dan kewirausahaan. Nah, itulah pada kesempatan yang singkat ini saya berbagi terkait dengan buku yang saya tulis yang menjadi mata kuliah wajib mahasiswa Fakultas Ekonomi tentang topiknya perekonomian Indonesia. Subtopiknya adalah karakteristik perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga berguna.